Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, hari ini kita akan belajar arti kekuasaan dari salah satu dari negara maju di benua Eropa. Negara yang pernah menjajah negara kita sangat lama. Negara itu bernama Nederland atau kita mengenalnya dengan negara Belanda. Adalah Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang lahir di Den Haag pada 1967. Masa mudanya dihabiskan di kota itu, hingga merampungkan pendidikannya di Universitas Leiden jurusan sejarah Belanda. Sebelum terjun ke panggung politik, Rutte bekerja di perusahaan sebagai bagian personalia. Karir politiknya dimulai pada tahun 2002, saat beliau diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara Bidang Sosial dan Kepegawaian. Puncak karir politiknya pada Oktober tahun 2010 ketika terpilih menjadi Perdana Menteri Belanda. Sosoknya begitu sederhana. Jabatan tinggi tidak mengubah karakter sederhananya. Beliau pernah terlihat mengendarai sepeda ke istana kerajaan saat menghadiri pertemuan dengan Raja Belanda. Sobat, kini, setelah 14 tahun berkuasa, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meninggalkan kantor Perdana Menteri dengan segala kerendahan hatinya, setelah mengikuti upacara serah terima kekuasaan resmi kepada penggantinya, Dick Schoof. Sobat, dia tidak meninggalkan gedung itu pada usia 90 tahun atau karena meninggal. Dia tidak meninggalkan kantornya dengan diseret ke penjara setelah revolusi berdarah. Dia tidak meninggalkan gedung itu dengan rekening banknya yang bersaldo miliaran. Juga tidak pergi dikawal pasukan dan iringan armada mobil. Melainkan dia meninggalkan gedung kantornya dengan hanya bersepeda, sendirian serta biasa-biasa saja. Dalam suasana keakraban serta jauh dari kebencian. Karena dia telah mengabdi kepada negara dan bangsanya dengan baik sebagaimana mestinya dan tak pernah bertindak menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi, serta tidak pernah menzalimi lawan politik dan rakyatnya. Prime Minister Jas de Primus Inter Pares, yang pertama di antara yang sederajat. Sobat, itulah sejatinya kekuasaan di negara demokrasi, negara yang dimiliki oleh rakyat. Kekuasaan benar-benar hanya titipan yang bersifat sementara. Bukan wahyu dari langit yang dijadikan legitimasinya. Sobat, kapan negara Indonesia kita memperlakukan kekuasaan dengan sesederhana itu, dan tidak meninggalkan sejarah konflik yang berkepanjangan kepentingannya? Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, sebagai bangsa Indonesia, sebagai pewaris keberlangsungan keberadaban dalam berdemokrasi, untuk bangsa yang terkenal dengan keluhuran budayanya. Wassalamualaikum.